Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi kembali lagi ke mata pelajaran TIK. Tetap semangat ya. Harus semangat ini ya, karena berhubung kita barusan libur lama, kemudian masuk lagi, kita harus semangat. Nah ini saudara Satria kok tidak memakai seragam sekolah, bagaimana ini? Oh iya, Bapak. Saya habis libur lebaran jadi Pak. Lupa seragamnya? Nah, iya. Belum dicuci. Karena juga banyak cucian untuk aja. Iya. Mama saya ada. Iya, tidak apa-apa. Saya turut berduka cita atas belum dicucinya seragamnya. Iya, Pak. Laundry juga rame. Iya. Besok lagi jangan kayak gitu ya. Iya. Pakai seragam yang bagus, biar seragam semua dipandang itu enak. Kayak bapak ini kan pakai seragam kan keren gitu ya. Iya. Iya. Keren banget. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Ini yang tidak masuk siapa ya? Daripada saya panggil Reina. Oh, Reina. Ya. Kenapa tidak masuk? Bolos. Wah, bolos ini nakal sekali ini Reina ini. Ya udah, yang tidak masuk Reina saja ya. 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 Oke, terima kasih. Nanti saja saya catat. Saya akan tampilkan sebuah PPT. TP ini, Pak ya. Gimana? Itu tampilannya TP. Oh iya, ini kita ada di kelasnya TP, Serigala. Teknologi Pendidikan. Sebentar, ini kok ada apa ini? Kak iso ta? Lumayan, Bapak. Oh, insya Allah tidak bayar ini. Nah, bisa apa enggak ini ya? Enggak bisa, saya tak pulang saja. Eh, Jaringannya susah mungkin, Pak. iya ini. Tesnya adalah Oh iya, sudah nampak ya? Ya. Nah, sebelum gimana? Satria? sudah. Oh iya. Sebelum kita mulai masuk ke materi yang akan kita bahas, kita sharing-sharing dulu apa ke materi yang pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar tentang framework dan konsep MVC. Kalian sudah tahu apa pengertiannya? Sudah tahu semuanya? Apa sudah lupa libur 2 minggu ini? Tahu tapi lupa. Gimana ini? Tidak boleh lupa ya. Ini framework dan MVC ini sangat penting digunakan saat mengembangkan sebuah program. Jadi framework itu bisa dikatakan sebuah controller yang kita gunakan untuk mempermudah pembuatan website kita. Nah, sekarang kemarin kan kita sudah membuat sebuah website yang dikatakan praktis ya, karena kita menggunakan Google Sheets. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara manualnya, membuat manual website manual menggunakan bahasa program HTML dan CSS. Kita lanjutkan. Nah, ini intronya. Kita akan membuat sebuah website seperti ini. Bisa dilihat ya. Ini menurut kalian itu websitenya termasuk gampang atau susah seperti ini? Susah, Pak. Susah. Nah, kalau perlu kalian tahu ya, website seperti ini itu sangat mudah dibuat. Mudahnya itu ya yang penting kita sabar
paham apa isinya yang perlu kita coding di dalam website kita, itu akan mudah. Yang penting kita sering-sering latihan coding. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari awal dari pembuatan website. Nah, sebagian besar situs web itu terdiri dari sebuah program atau bahasa program itu HTML dan CSS. HTML sendiri itu merupakan bukan sebuah bahasa pemrograman ya, tapi merupakan sebuah kode yang termasuk hyperlink atau hanya konsepnya memanggil dan memunculkan gitu saja. Kalau bahasa pemrograman itu seperti Java, seperti PHP. PHP tahu ya, bukan PHP seperti, nah bukan itu, memberi harapan palsu bukan ya. Hypertext proses apa gitu ya, saya agak lupa, tidak apa-apa, tapi emang penyebutannya itu PHP, Java, JavaScript itu berbeda, tapi ya cukup diketahui saja dulu. Soalnya mungkin kalian melihat ini saja kan, wah ini pembahasan apa ini, kayaknya gitu. Tapi kalau kalian sudah mengetahui apa itu coding dan sudah senang dengan teknologi perkodingan, itu pasti kalian sangat menyukai itu. Iya, gimana kita mendalami coding membuat kita ketagihan seperti kata Bapak. Nah, itu ketagihan atau tidaknya itu tergantung diri kita. Karena kenapa saya mengatakan ketagihan? Karena kita itu akan apa namanya ya, dihadapkan ke permasalahan. Jadi ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah suatu coding, misalkan itu error ya, itu pasti kita tidak bisa tidur. Karena apa? Tidak bisa menyelesaikan kode tersebut. Nah, itu kita akan terus mengulik-uliknya atau terus mencari solusi agar itu bisa selesai. Nah, itu saya katakan sebagai kecanduan coding. Itu sangat bagus untuk kita karena bagusnya di sini bukan kecanduan dalam hal narkoba atau dan lain-lainnya ya, bukan zat adiktif ya. Ini kecanduannya itu dalam hal positif. Kita akan sering-sering belajar dan mempunyai banyak pengalaman gitu. Kita lanjutkan. Oh, kok berhenti? Nah, kita lihat ini awal dari coding. Biasanya coding itu terdiri dari sebuah tag. Tag itu yang ada apitnya ini lebih kecil dan lebih besar, dan di dalamnya ini ada sebuah H1, artinya heading atau bisa kita bilang itu sebuah judul. Tapi di sini disingkat H1, itu artinya judul yang besar. Ukurannya bisa satuannya itu 16 pixel kira-kira. Nah, bisa dilihat penulisan sebuah coding itu seperti ini. Ada tag pembuka, ada tag penutup. Nah, bedanya kalau penutup itu ada slash-nya, ini tandanya untuk menutup sebuah tag pada kode program. Nah, selanjutnya sebagian besar elemen HTML itu memerlukan sepasang tag seperti saya katakan tadi. Nah, seperti ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, penutup itu ada slash-nya tandanya ya. Kalaupun ini kalian hapus, nanti tidak akan menampilkan sebuah kata hello world. Nah, ini biasanya diakses di Chrome itu bisa. Nah, biasanya ini juga menggunakan
untuk program ini menggunakan VS Code atau Notepad, itu bawaan dari komputer kalian itu bisa, atau menggunakan Replit. Sekarang mencoba tidak apa-apa, silahkan diakses sekarang sekalian latihan. Nah ini saya tes dulu ya adik-adik. Nah sudah, oke kita lanjutkan saja. Nah, tag judul yang digunakan untuk format elemen judul. Nah, ini urut ya. H1 sampai H6 itu akan lebih mengecil karena merupakan judul itu nomor 1. Nah, yang nomor 2 itu lebih kecil lagi, nomor 3 lebih kecil lagi, nomor 4 dan seterusnya. Itu akan lebih kecil sampai tag P itu paragraf bisa dibilang. Nah, dan jangan lupa untuk tag penutup dipastikan ada slashnya setelah tanda kurang dari. Selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi, tag P. P itu apa? Merupakan paragraf. Jika kalian menuliskan yang pertama H1, tulisannya project, kemudian diakhiri dengan tag penutup, kemudian membuat kode lagi, kurung apa namanya ini lebih kecil, kemudian P lebih besar, kemudian tulisan belajar coding, terus ditutup dengan tag penutup, itu akan membuat baris baru seperti ini. Bisa dilihat ini barisnya sudah berbeda. Kalaupun kalian membuat tag H1 atau H3 lagi, itu akan membuat baris yang kedua. Nah, bagaimana agar bisa menyatu? Itu ada perlakuan lagi, namanya display flag. Itu bisa digunakan untuk menyatukan sebuah tag atau menyatukan sebuah kode menjadi satu baris gitu. Nah, itu kita bahas di pertemuan selanjutnya agar kalian tidak kebanyakan mikir, kayaknya mikir ini saja sudah pusing. Itu ada yang berbicara sendiri. Ya, tolong didengarkan dengan baik ya, adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membuat seperti ini. Nah, judul dan paragraf tag H1 sampai H6 digunakan sesuai ukuran dan sesuai signifikan judul seperti ditunjukkan di bawah ini. Nah, sudah saya katakan tadi, H1 itu merupakan judul karena kenapa? Biasanya H1 itu termasuk besar, bisa dibilang besar, yang paling besar gitu. Nah, yang kedua ada H2, itu biasanya bisa kita gunakan untuk keterangan. Nah, kemudian untuk paragraf kita bisa menggunakan H3 ataupun tag P seperti ini. Ini ada elemen box terdiri dari ini merupakan kode atau simbol dari bahasa Ruby. Ini ada PHP, ini ada CSS. Nah, yang ini saya agak lupa karena kurang. Jadi mungkin ini Java atau Wallet itu. Bahasa Wallet itu agak Swift bisa kita bilang namanya. Itu emang agak susah bahasa-bahasa yang saya masukkan itu memang bahasa yang digunakan oleh programmer-programmer yang sudah ahli. Jadi kalau belum ahli jangan-jangan mencoba ya. Maksudnya ya tidak apa-apa mencoba, tapi ya silahkan pusing sendiri pastinya karena belum memiliki dasar apapun itu akan menyulitkan kalian. Nah, selanjutnya next bro. Macet gak tuh? Nah, yang selanjutnya ada komentar.
komentar di sini bukan kita mengomentari sebuah halaman ya, atau komentar di sini bisa dibilang untuk menjelaskan sebuah kode yang kita tulis. Misalkan H1 bernama progress. Nah, progress ini akan kita beri komentar nih, apa sih progress itu? Nah, bisa ditulis di bawahnya atau di atasnya dengan cara kurang dari tanda seru, kemudian strip, terus dituliskan dengan isi komentar yang kalian inginkan. Misalkan ini merupakan judul. Nah, kemudian ditutup dengan tanda panah tersebut. Nah, bedanya penutupnya ini tidak ada tanda serunya. Dan komentar ini lebih tepatnya tidak akan ditampilkan ke sebuah halaman website kalian karena merupakan istilahnya itu hanya mempermudah para programmer untuk melihat, oh ini merupakan kode judul, oh ini merupakan kode bodinya atau sebuah tag halamannya itu. Nah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada untuk menautkan sebuah tautan atau link, bisa dibilang. Nah, untuk kode linknya sendiri itu menggunakan kode A. A itu tidak mempunyai kepanjangan, tapi mempunyai sebuah arti untuk mengistilahkan itu untuk link, atau bisa dilihat seperti biru-biru ini merupakan link yang bisa diakses, tapi tidak bisa menuju link selanjutnya. Karena apa? Tidak diberi halaman domain yang kita berikan, atau belum diberikan perlakuan untuk menuju ke suatu domain yang ada di database atau ada di Google. Nah, kita lihat ini. Nah, untuk menautkan sebuah domain itu menggunakan kata direct. Nah, direct ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi menggunakan tag A tadi. Nah, bisa dilihat linknya misalkan menuju ke halaman web progress ini, http://2progress.com. Nah, itu akan mengakses halaman seperti ini. Nah, penulisannya sendiri itu menggunakan kurang dari, kemudian A, kemudian tulis direct. Jangan sampai salah. Ini kalaupun salah, nanti kode kalian pasti mengalami error. Nah, kemudian kita menggunakan tanda petik 2 ini merupakan sebuah string. String itu adalah teks atau terdiri hanya dari teks, tidak bisa sebuah elemen angka itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa digunakan untuk perkalian. Misalkan kita ingin sebuah halaman website itu bisa diakses seperti kalkulator. Nah, itu kalau kita menggunakan string itu tidak bisa, ada elemen sendiri, yaitu menggunakan bahasa JavaScript itu untuk membuat sebuah kalkulator. Nah, kita lanjutkan. Ini yang kita bahas hanya dasar-dasarnya saja ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jangan lupa setelah tag A itu diberi spasi agar tidak error. Kemudian tuliskan direct, kata direct itu jangan sampai salah. Kemudian ada sama dengan, itu artinya untuk menampilkan domain yang kita tuju atau link yang kita tuju, kemudian diapit dengan string. Nah, itu bisa diakses. Misalkan kita ingin mengeklik progress ini, itu akan mengakses ke halaman page yang kita tuju seperti yang dituliskan di dalam string tersebut. Nah, selanjutnya ini sebenarnya agar lebih paham, kalian itu mempraktekannya di REPL It.
Nah, itu nanti sebagai tugas akhir kalian tentunya. Selanjutnya ini ada tag, digunakan untuk mencari intinya. Nah, itu dikodekan sebagai search atau SRT. Search itu bahasa Indonesianya mencari. Memang bahasa program itu selalu menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu termasuk bahasa internasional. Kalaupun bahasa Indonesia internasional, saya sarankan ini bahasa program saya buat Indonesia saja. Nah, bisa dilihat ini search ini digunakan untuk gambar atau bisa dilihat ini kode ING. ING adalah image, itu tampilannya akan seperti ini. Kodenya untuk menampilkan sebuah gambar itu menggunakan kode ING spasi SRC, kemudian string, kemudian link yang ingin kalian tuju. Itu misalkan link yang kalian tuju itu ada di dalam komputer kalian, itu cukup tuliskan kode seperti ini. Tidak perlu http:// itu merupakan sebuah hosting atau domain yang ada di website di Google. Nah, kalau di komputer kalian masing-masing cukup tuliskan judul sesuai dengan yang dituliskan di komputer kalian. Itu akan nampak gambar di dalam website itu seperti ini. Nah, ini jangan salah tangkap ya, ini hanya bisa diakses secara pribadi. Kalaupun ingin mengakses secara internet atau diibaratkan itu secara universal, secara dunia itu bisa mengakses, itu harus membeli hosting terlebih dahulu. Hosting itu bisa kita bilang yang memberikan akses kita atau database kita itu dikelola secara 24 jam atau setiap hari, tidak pernah offline, itu dari pihak Google. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Seperti yang pertemuan kemarin yang kita bahas tentang framework dan MVC. Nah, sistemnya seperti itu. Tapi bedanya apa? Bedanya itu kita melalui internet dan diakses secara 24 jam. Komputer tidak boleh mati. Kalaupun mati itu pasti semua Google akan tidak bisa diakses, akan mati. Nah, di dalam Google sendiri atau database sendiri itu kalaupun kita ada kesalahan listrik atau tiba-tiba komputer mati, itu tidak akan secara tiba-tiba mati. Itu bisa berjalan sendiri atau kodenya itu sudah pintar, bisa mengakses sendiri apa yang saya lakukan, ya itu yang dilakukan sebuah kode. Nah, selanjutnya ada tag ini, daftar atau bisa dibilang seperti menu, daftar menu makanan yang kalian pesan di McD misalkan, ada titik-titiknya seperti ini. Itu bisa kita tuliskan di sebuah halaman website. Nah, menggunakan kode apa? Ada all dan li. Itu bisa dilihat all, kemudian diisi dengan li. Li itu merupakan titik-titiknya ini, atau bisa dibilang sebuah pemberi kode atau pemberi simbol, kemudian diakses secara atau ditampilkan secara daftar seperti itu. Bagaimana cara kita sebagai programmer agar sebuah li itu tidak secara daftar atau tidak ditampilkan dengan secara daftar? Itu bisa menggunakan perlakuan lagi. Di
disebut dengan display flag ataupun kita bisa menggunakan kode float. Float itu artinya mensejajarkan. Nah, seperti itu. Nanti tampilannya akan titik HTML, kemudian titik lagi PHP, kemudian titik lagi Ruby. Nah, seperti itu. Ini merupakan beberapa sebuah kode pemrograman yang biasa digunakan untuk pengembangan sebuah halaman website. Ada HTML, ada PHP, ada Ruby dan lain-lainnya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana agar kode kita itu rapi, atau istilahnya kalau di Word itu tag, seperti ya istilahnya perlakuannya itu seperti tab. Kita memencet tab itu akan menjorok ke dalam. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu namanya sebuah indentasi untuk mensejajarkan secara daftar sebuah kode, kemudian akan dibatasi dengan tag penutup yang kita buat seperti ini. Contohnya all atau full ini. Nah, itu bisa kita misalkan terserah kalian, atau bisa kita tulis seperti ini. Lebih baik kita gunakan full atau all itu untuk misal apa ya, kita misalkan itu untuk membuat sebuah daftar, itu intinya. Nah, seperti ini. Kalau tidak pun dikasih indentasi, kalian pasti melihat sebuah kode tersebut akan merasa bingung, atau melihatnya itu, wah, ini kode tidak teratur atau kurang tertata rapi. Nah, untuk merapikannya itu menggunakan indentasi. Nah, cara menggunakan indentasi sendiri itu bisa dengan spasi ataupun kita menggunakan tab, kemudian kita enter, itu akan mengikuti yang di atasnya seperti itu. Selanjutnya kita bahas CSS. Saya tanya dulu, kalian sudah memahaminya secara mendalam atau belum ini, adik-adik yang HTML? Oh iya. Kira-kira waktunya masih cukup apa tidak ya ini? Wah, saya lanjutkan tidak apa-apa ya, ini sedikit pengertian CSS saja ya. Nanti untuk pendalamannya di pertemuan berikutnya, Bapak. Oh iya. Terlalu lama ya? Oh, tidak apa-apa, karena ini berhubung dengan jam terakhir. Jadi kita lanjutkan saja sedikit, tapi tidak apa-apa, agar meskipun kalian tidak memahaminya, nanti pertemuan selanjutnya saya akan mengulang lagi apa artinya CSS. Ini saya hanya menjelaskan pengertiannya saja. Nah, CSS sendiri merupakan sebuah skin, atau bisa dibilang itu untuk memperindah sebuah website kita. Nah, CSS sendiri artinya atau kepanjangannya cascading apa ya, saya kok agak lupa ya, cascading set. Nah, itu disingkat dengan CSS, merupakan kode yang ada yang menyambung atau bisa dibilang tidak bisa terpisah dengan kode HTML. Nah, bisa dilihat awalnya website kita itu seperti ini, hanya digunakan di HTML atau menggunakan HTML. Kemudian setelah kita menerapkan CSS, itu akan seperti ini, menarik dan dipandang itu enak, tidak monoton seperti itu. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Saya hanya membahas sedikit pengertian CSS, ataupun kalian ingin melihat penggunaan CSS itu seperti apa. Nah,
kita bahas sedikit aja ini. CSS itu penggunaannya seperti ini. Jadi di dalam HTML kita menuliskan hal satu saja. Kemudian kalau di CSS ingin mengubah skinnya, sedikit ini saya jelaskan sedikit bagaimana cara mewarnai sebuah warna di sebuah kalimat di dalam website. Nah, kita cukup tuliskan bahasa satu, kemudian kurung kurawa, kemudian agar lebih rapi kita enter, kemudian tuliskan kode warna atau bahasa Indonesianya itu bahasa Inggrisnya itu color, kemudian dikasih titik 2, kemudian silakan beri warna yang kalian inginkan tapi dalam bahasa Inggris. Jangan lupa ditutup dengan titik koma, kemudian tutup kurung kurawa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari adik-adik semua? Cukup? Oh, sudah capek ini ya kayaknya sepertinya. Oh iya. Nah, kesimpulan hari ini saya harap kalian semua itu bisa membuat website secara manual, tidak hanya bergantung ke Google atau membuat template. Itu sangat kuno. Itu menurut saya kalian itu tidak akan kreatif atau tidak akan berkembang karena hanya taunya itu template-nya ini, ya udah ini ditulis aja gitu. Nah, itu menurut saya tidak akan mengembangkan diri Anda. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.